Halo, selamat pagi moms dan dad semua. Selamat bergabung di Facebook Live Nakita.id bersama saya Sinta Dwi Ayu, jurnalis Nakita.id. Nah, kalau biasanya saya menyapa moms di siang hari gitu ya. Nah, kali ini kita akan lebih sedikit pagi untuk membahas hal-hal menarik mengenai parenting. Semoga moms tetap semangat nih. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai 5 kebiasaan bumil yang bisa membahayakan janin. Dan ini seringkali tidak disadari gitu ya, dan tidak boleh dianggap remeh begitu aja. Tetapi sebelum membahas hal tersebut lebih jauh, saya ingin mengajak mom semua untuk follow sosial media Nakita dulu nih. Nakita di Instagram @nakita.id, Facebook Nakita.id, YouTube Nakita Channel, dan juga kita memiliki podcast yang publish di Spotify, yakni bernama Podcast Obrolan Meja Makan. Nah, kembali ke topik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah 5 kebiasaan ibu hamil yang bisa membahayakan janin. Kira-kira apa aja ya? Nah, ibu hamil ini kan memang kalau kita hamil gitu ya, kita harus menjauhi berbagai pantangan, terutama aktivitas fisik yang kira-kira tuh bisa membahayakan janin atau tidak. Jadi kalau misalkan kita hamil tuh penuh dengan pertimbangan gitu ya. Kita mau jalan jauh, kita pikirkan apakah itu aman untuk kehamilan atau tidak. Kita ingin berolahraga, kita juga harus pikirkan apakah kegiatan tersebut berbahaya untuk janin kita atau tidak. Karena kalau misalkan kita lihat gitu ya secara kasat mata, kan kita nggak bisa ngelihat kondisi janin secara langsung ya tanpa adanya pemeriksaan. Nah, makanya penting sekali untuk mempertimbangkan segala aktivitas yang dilakukan nih. Karena kehamilan ini tentu aja terus berkembang ya. Kalau misalkan aktivitas yang dilakukan justru membahayakan janin, maka janin ini tuh akan mengalami masalah. Salah satu masalah yang rentan dialami janin ketika moms melakukan hal-hal yang seringkali tidak disadari tetapi itu membahayakan adalah kelahiran prematur. Nah, kelahiran prematur ini kelahiran di mana belum cukup bulan gitu ya, dan ini tuh merupakan kelahiran yang beresiko tinggi. Kenapa? Karena ketika dilahirkan belum cukup bulan, tentu aja organ-organ tubuh dari janin ini juga belum terbentuk atau berfungsi secara optimal gitu ya, sehingga bayi-bayi yang lahir prematur itu harus mendapatkan penanganan tersendiri gitu. Jadi nggak heran tuh kalau misalkan bayi prematur harus masuk inkubator terlebih dahulu, itu supaya mereka terbiasa gitu, karena memang belum saatnya gitu ya untuk dilahirkan. Dan kelahiran prematur ini juga jadi penyebab angka kematian anak nih, seperti itu. Jadi ini memang beresiko dan harus dihindari kalau bisa. Nah, prematur ini dapat menyebabkan masalah kesehatan pada bayi, termasuk masalah pernafasan, infeksi, dan masalah perkembangan. Beberapa aktivitas yang berbahaya juga bisa mempengaruhi kesehatan ibu selama kehamilan. Selain itu, aktivitas yang berbahaya selama kehamilan dapat mempengaruhi kesehatan bayi bahkan setelah lahir dalam jangka panjang. Jadi memang kalau hamil tuh perlu banget dipertimbangkan segala hal yang mau dilakukan gitu ya. Terutama hal-hal yang kayaknya tuh belum pernah moms lakukan. Ada baiknya konsultasikan dulu kepada dokter kira-kira aman atau tidak ya untuk kehamilan yang dijalani. Nah, 5 kebiasaan bumil yang dapat membahayakan janin sendiri. Yang pertama itu ada kurang tidur dan stres nih. Nah, seringkali kan kalau misalkan kita hamil gitu ya, banyak keluhan di malam hari, entah mual, entah sakit atau nyeri. Itu merupakan hal yang lumrah gitu ya dialami oleh para ibu hamil. Tetapi ibu hamil juga nggak boleh begadang nih. Tetap harus cukup tidur setidaknya 8 jam sesuai dengan anjuran yang udah ada gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk hindari stres. Stres ini meskipun ini kan kesehatan psikis gitu ya. Jadi kalau misalkan hamil itu bukan hanya kesehatan fisik aja yang harus dijaga, tetapi kesehatan psikis juga harus dijaga. Ketika ibu hamil stres, bayi pun juga ikut bisa merasakan apa yang dialami atau dirasakan ibu hamil gitu ya. Dan stres ini sangat berbahaya untuk perkembangan dan pertumbuhan janin sendiri. Oleh sebab itu, ketika hamil, moms ada baiknya menghindari stres, misalkan dengan cara me time. Nah, me time ini merupakan hal yang penting gitu ya. Jangan selalu fokus ke janin, tapi fokus juga ke diri mom sendiri. Lakukan hal-hal yang mom sukai, entah pergi ke salon, berbelanja, tetapi jangan terlalu impulsif ya, jangan terlalu boros juga. Tetap harus menabung untuk jaga-jaga kebutuhan si bayi nanti ketika lahir. Nah, selanjutnya adalah makanan yang tidak sehat.
Makanan tidak sehat seperti makanan cepat saji, junk food gitu ya, atau makanan tinggi lemak dan gula selama kehamilan dapat menyebabkan resiko bayi lahir dengan berat badan rendah, masalah kesehatan pada ibu dan janin, serta masalah kesehatan pada masa kanak-kanak seperti obesitas. Nah, jadi perlu diingat juga kalau misalkan ketika hamil gitu ya, makanan yang masuk ke tubuh ibu hamil harus diperhatikan nih, kira-kira ini aman atau enggak ya, kira-kira bergizi atau enggak ya. Kalau bisa ibu hamil ya, bukan kalau bisa lagi ya, tetapi harus dan wajib gitu ya, ibu hamil mengonsumsi makanan yang memang bergizi dan sesuai yang udah disarankan oleh Kemenkes. Misalkan sesuai dengan isi piringku, artinya ada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Dan jangan lupa untuk mengonsumsi sayuran dan juga buah-buahan yang tinggi akan serat gitu ya. Itu kan merupakan suatu hal yang penting yang bisa mendukung perkembangan dan pertumbuhan janin di dalam perut moms. Dan tadi disebutin juga gitu ya, kalau makanan yang tidak sehat ini bisa datangkan masalah kesehatan pada masa kanak-kanak seperti obesitas. Nah, obesitas ini menjadi sesuatu hal yang lagi booming gitu ya belakangan ini. Kita tahu bahwa ada seorang anak yang mengalami obesitas padahal usianya baru kurang lebih 1 tahun, kalau nggak salah itu sudah memiliki berat sekitar 27 kg. Nah, itu merupakan sesuatu hal yang harus kita hindari gitu ya untuk anak-anak kita, karena obesitas ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan bisa datangkan masalah-masalah atau penyakit-penyakit berbahaya, misalkan seperti jantung. Ketika anak sudah mengalami penyakit jantung, tentunya itu bisa membuat pertumbuhan dan perkembangannya terhambat, karena biasanya anak-anak yang mengalami penyakit jantung ini akan kesulitan beraktivitas sehingga mereka terbatas tuh untuk melakukan eksplorasi. Belum lagi mereka juga harus menghabiskan banyak waktu untuk pergi ke rumah sakit, untuk berobat, padahal waktu-waktu tersebut bisa digunakan mereka untuk bereksplorasi. Nah, selanjutnya adalah mengonsumsi obat-obatan secara sembarangan. Beberapa obat memiliki kandungan yang tidak disarankan untuk ibu hamil karena dapat mempengaruhi kesehatan janin. Oleh sebab itu, ibu hamil harus cermat nih dalam memilih obat-obatan jika mengonsumsi obat saat hamil. Jadi memang penting sekali gitu ya, kalau misalkan ketika hamil nih, misalkan ibu hamil batuk atau pilek, jangan beli obat warung sembarangan tuh. Segala obat yang dikonsumsi ibu hamil harus sesuai dengan anjuran dokter. Jangan sampai ibu membeli obat sembarangan tanpa resep apalagi ya. Nah, selain itu hindari pula konsumsi obat-obatan terlarang seperti kokain, heroin, atau metamfetamin selama kehamilan, karena itu dapat menyebabkan masalah pada janin seperti kelahiran prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah, dan juga bahkan kematian janin. Jadi obat-obatan ini merupakan suatu hal yang agak riskan. Dan ketika hamil memang benar-benar harus dikonsultasikan dengan dokter gitu ya. Ketika moms memiliki keluhan, entah mual, pusing, ataupun segala macam, konsultasikan ke dokter. Obat apa yang aman untuk ibu hamil, karena biasanya obat untuk ibu hamil dan obat untuk orang yang tidak sedang hamil gitu ya akan berbeda. Jadi nggak boleh sembarangan guna menjaga kesehatan janin yang ada di perut moms. Nah, selanjutnya adalah merokok. Merokok selama kehamilan ini bisa meningkatkan kelahiran prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah, cacat lahir, dan bahkan kematian janin. Nah, rokok ini juga merupakan suatu kebiasaan gitu ya. Banyak perempuan yang mungkin udah kecanduan dengan rokok, jadi ketika hamil tuh sulit untuk menghindari atau mengurangi rokok ini. Nah, rokok ini juga bukan semata-mata berbahaya ketika kita mengisapnya doang gitu ya, ketika kita menjadi perokok yang aktif. Tetapi paparan dari asap rokok, misalkan ibu hamil tidak merokok, tetapi bisa aja gitu terdampak dari asap rokok itu. Misalkan dari suaminya, asap rokok dari suaminya, asap rokok dari temannya, dan asap rokok dari lingkungan-lingkungan sekitarnya, itu bisa membahayakan janin yang ada di perut moms. Bahkan ketika nanti bayi lahir gitu ya, apabila si suaminya merokok gitu, kalau bisa ketika mau menggendong bayi, usahakan untuk mengganti baju atau mandi terlebih dahulu nih untuk suami yang perokok gitu ya, supaya residu-residu dari rokok yang menempel di baju itu nggak kena ke bayi yang sudah dilahirkan, karena itu bisa membuat fatal gitu ya, bisa datangkan masalah kesehatan yang fatal untuk bayi. Nah, yang selanjutnya adalah konsumsi alkohol.
Nah, konsumsi alkohol selama kehamilan dapat menyebabkan sindrom alkohol fetal atau SAF yang dapat menyebabkan cacat lahir pada bayi, gangguan perkembangan dan masalah belajar serta perilaku pada masa anak-anak. Nah, bayangin aja gitu ya kalau misalkan bayi sudah terlahir cacat. Siapa sih orang tua yang mau memiliki bayi yang terlahir cacat gitu? Karena ketika bayi tersebut terlahir cacat, mereka juga pertumbuhan dan perkembangannya tidak akan optimal, mereka juga akan keterbatasan gitu ya. Belum lagi bayi tersebut akan merasa malu nanti di masa dewasa. Oleh sebab itu, sederet kebiasaan ibu hamil yang membahayakan janin di dalam kandungan ini harus segera dihindari oleh para ibu hamil gitu ya. Nah, itu dia 5 kebiasaan ibu hamil yang harus dihindari karena berbahaya untuk janin. Terima kasih untuk para moms dan dads yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram @nakita_id, Facebook Nakita ID, YouTube Nakita Channel, dan juga podcast obrolan meja makan untuk tetap terus update gitu ya, mendapatkan informasi-informasi dari Nakita. Nah, jangan kemana-mana karena kita juga masih ada beberapa rangkaian sesi Facebook Live yang di sesi kedua ini kita akan membahas tanda-tanda pembukaan lahiran. Nah, itu dia. Terima kasih moms dan dad semua. Selamat pagi.